Ternyata Indonesia dan India sekarang merupakan produsen terbaik di dunia penghasil lada. Pelabuhan Pautere ini adalah pelabuhan tempat di mana terjadinya pertukaran antara rempah-rempah atau perdagangan rempah-rempah pada masa dulu kala. Memiliki luas lebih dari 9.000 hektar kebun kemiri, Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan ini merupakan produsen atau penyuplai paling besar di Sulawesi Selatan. Keberagaman komoditi rempah di Sulawesi Selatan tak lepas dari keberadaan Makassar. Banyaknya pedagang dan pelaut yang singgah, serta tradisi maritim masyarakat Bugis yang kuat, mengakibatkan banyak sekali kultivasi tanaman rempah di bumi Sulawesi Selatan. Ekspedisi jalur rempah jejak petualang masih berlanjut untuk menelusuri kekayaan rempah Nusantara. Memiliki alam tropis yang subur, bahkan sebagian besar jenis rempah di dunia ada di Nusantara ini. Ya, lada atau merica pertama kali ditemukan oleh pelaut Portugis di India Barat. Kemudian masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-16 dan terkultivasi di Banda, Malaka sampai dengan ke seluruh Indonesia. Sekarang saya lagi di Nrekang ini mau panen lada. Ikut jejak saya, jejak petualang. Wilayah Banten merupakan gerbang dari masuknya rempah jenis merica atau lada ke Indonesia. Kemudian oleh para pelaut dan pedagang, lada disebarluaskan ke Malaka hingga wilayah timur negeri melewati jalur laut. Kejayaan rempah Nusantara memang tak bisa terlepas dari kehidupan maritim bangsa Indonesia. Laut menjadi pemersatu kegiatan perdagangan antar pulau kala itu. Dan kalau panen lada ini juga kontras, jadi kita lihat ada yang warnanya sudah berubah, terus ukurannya juga sudah besar, itu sudah bisa dipanen. Lada ini tumbuhannya tumpang sari pada tumbuhan lain, jadi dia tuh merambat dari bawah ke atas. Dan kalau udah sampai di atas tuh biasanya dibantu pakai tangga. Cuman tadi karena saya pengen berusaha, jadi saya jinjit-jinjit sedikit. Abad ke-17, lada Indonesia menjadi magnet bagi bangsa kolonial, khususnya Belanda melalui kongsi dagang VOC-nya. Lada atau merica merupakan salah satu rempah utama yang dibutuhkan untuk mengolah makanan dan pengobatan tradisional. Ibu-ibu sudah dapat banyak? Ya. Wih, mana, coba kita lihat. Wah. Mama punyanya sudah banyak sekali nih. Di tempatnya saya. Oke, biar banyak. Sip, mantap. Nah, ini dia. Baru awal panen saya sudah lumayan ini. Tanaman dengan nama latin Piper nigrum ini memasuki puncak musim panen pada bulan Juli hingga Agustus. Namun di beberapa daerah, lada bisa tumbuh dan dipanen lebih cepat, seperti di Nrekang yang letaknya berada di kaki Gunung Latimojong ini. Kalau lada sendiri ini biasanya dipanen 1 tahun sekali. Cuman yang di Nrekang ini lagi subur katanya. Jadi dari Maret itu tiap hari ya, Bu? Tiap hari bisa panen? Tiap hari bisa panen. Untuk memanen lada juga dibutuhkan tangga bambu. Fungsi utamanya tentu saja untuk memetik buah yang terletak di ujung atas pohon. Ini nih, kalau dari sini kelihatan merah-merahnya dan jangkauannya lebih banyak. Kalau dari bawah nggak kelihatan. Makanya kalau dari sini lebih maksimal nanti kita ambilnya. Oke, ini dia. Kalau di sini dibilang baka alias tempat menyimpan hasil panen ini. Sebagai salah satu sentra lada atau merica dunia, ada 2 jenis lada yang dihasilkan dari Indonesia, yaitu lada hitam dan lada putih. Perbedaan cara pengolahan pasca panenlah yang membedakan kedua jenis lada tersebut.
Lada hitam cenderung banyak diminati karena memiliki rasa dan aroma yang lebih kuat. Oke, dan seperti kita tahu Indonesia ini merupakan penghasil lada yang memiliki kualitas terbaik. Selain lada ini juga tumbuhnya di daerah tropis. Dan ternyata Indonesia dan India sekarang merupakan produsen terbaik di dunia penghasil lada. Karena sudah habis di atas juga ini, kita mau cek ibu-ibu yang lain. Apakah hasilnya sudah banyak? Ibu-ibu! Ibu! Hasilnya udah banyak. Wah, ini sudah banyak. Ini ada 1,5 karung. Udah banyak, Ibu. Maci, ini dia. Marjo, kita kasih gabung. Yes. Beda tempat, beda pula cara petani untuk menghasilkan lada terbaik. Berbeda dari daerah lain, di sini ada yang unik dalam mengolah lada yang sudah tadi kita panen. Ini mau direbus dulu, kemudian nanti dicuci. Ikut jejak saya, jejak petualang. Wow. Direbus ini fungsinya untuk supaya memudahkan nanti membuka kulitnya. Atau dalam artian ini lebih praktis dan lebih cepat dibanding dengan ada cara lain yaitu direndam. Kalau rendam tuh bisa sampai 1 minggu, tapi kalau direbus seperti ini katanya bisa sampai cuma 1 jam. Meskipun melalui proses perebusan dan pencucian buah, namun tidak berpengaruh pada aroma dan rasa pedas lada. Petani lada di Nrekang justru yakin melalui proses perebusan akan membuat rasa pedas lada semakin keluar ketika digunakan. Oke, ini kita tunggu matang dulu dan di samping saya ini ibu-ibunya lagi nyuci lada-lada yang sudah direbus seperti ini. Jadi proses selanjutnya dicuci, yaitu kita coba lihat hasilnya ibu kayak gini. Ini dia hasilnya. Jadi lebih matang dan ini lebih gampang juga untuk dilepaskan nanti. Ini cara seperti ini sangat praktis sekali dan cepat karena ini buahnya langsung terlepas dari tangkainya. Hanya perlu dengan gerakan saja langsung terlepas. Lebih cepat dan lebih mudah. Untuk mengolah hasil panen dengan cara perebusan, petani menunggu hasil terkumpul dalam jumlah banyak terlebih dahulu. Tujuannya tentu saja, sekali kerja hasil juga melimpah. Jadi bisa menghemat waktu dan tenaga. Tadi kita sudah lakukan proses yang pakai alat seperti ini tuh memisahkan buah dari tangkainya. Dan yang saya lakukan ini untuk mengeluarkan atau menghilangkan kulit luarnya karena yang akan kita gunakan itu hanya biji di dalamnya saja. Kalau kulitnya sudah keluar, ini kan ada residu atau sisa-sisa dari kulitnya itu. Sekarang kita cuci supaya nanti semakin bersih biji yang mau kita gunakan sebagai merica atau lada ini. Dari beberapa literatur sejarah, lada sudah mulai dimanfaatkan manusia sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Yunani kuno, Mesir, India, dan bangsa Cina adalah negara-negara awal yang memanfaatkannya sebagai pengobatan herbal, pengawetan, dan akhirnya menjadi bumbu masakan. Ini lada semua, Ibu? Wah, ini lada semua. Ini berapa hari, Bu? Sampai hari. Jadi kayak gini banyaknya? 5 hari. Kumpulin sampai 7 karung, direbus, terus dicuci sehari, baru direndam. Wow. Disimpan. Jadi kalau jumlahnya banyak panennya, ini bisa seharian direbus, kemudian dicuci. Dan ini ditumpukan seperti ini sudah siap untuk dijemur. Ini di tong sini berarti ya, Ibu? Semua? Ini dia proses selanjutnya itu dijemur. Ini dijemurnya kalau mataharinya bagus kira-kira 1,5 hari udah bisa kering. Tapi kalau misalnya tidak berarti lebih lama dari itu. Tujuannya ini juga menghilangkan kadar air sehingga nanti pas dijual itu sudah kering dan bisa langsung dipakai. Proses penjemuran merupakan tahapan akhir pengolahan lada atau merica. Lada harus dijemur hingga benar-benar kering supaya tidak berjamur. Proses ini murni mengandalkan panas matahari.
Dan ini karena merica, jadi aromanya itu sudah mulai tercium, sangat pedas. Terus tangannya kita nih katanya setelah ini bisa jadi pedas juga ya, merasakan sensasi itu. Wow. Meski tanaman ini sudah tersebar luas di seluruh daerah, namun Provinsi Lampung masih dinobatkan sebagai penghasil lada terbesar di Indonesia. Hal tersebut tentu tak lepas dari sejarah awal masuk dan ditanamnya lada di negeri ini. Seperti yang kita tahu, lada ini merupakan rempah yang wajib sekali ada di dapur ibu-ibu Indonesia. Karena ini bisa menambah kenikmatan makanan yang dihidangkan untuk keluarganya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah tadi kita panen lada, sekarang waktunya memadu padankan lada dengan rempah-rempah yang lain menjadi masakan khas di Enrekang sini, yaitu nasu cemba. Ini dia nasu cemba itu, nasu adalah masak dan cemba itu kalau di sini itu adalah daun ini. Jadi tidak lengkap nasu cemba tanpa cembanya. Oke, Mama kita sudah siap ya? Ini rempah-rempahnya. Makanan khas Enrekang ini berbahan dasar daging, tapi umumnya yang digunakan adalah daging sapi yang masih melekat pada potongan tulang. Oke, kita tadi udah masukin lada, terus ini ada kunyit, terus ketumbar, ada kelapa sangrai, ini lengkuas, halus, semua rempah-rempahnya, dan juga ada garam. Biar semakin kaya rasanya ini masakannya. Oke Mama, ini apa lagi bumbunya nih Mak? Ini cabai rawit. Cabai rawit? Dimasukin sini? Tidak. Oh. Karena ini mau dikasih masuk bulat-bulat bisa. Wah, ini dia keunikan lagi nasu cemba. Ini cabainya ini nggak dipotong-potong tapi nanti dimasukin langsung ke dalam masakan itu. Berarti ini nanti dulu ya? Iya. Oke, ini sudah siap semua berarti? Nasu cemba merupakan salah satu dari ribuan jenis kuliner Nusantara yang menonjolkan kekayaan bumbu rempah Nusantara. Inilah bukti nyata bahwa kehidupan masyarakat kita tidak pernah bisa lepas dari yang namanya bumbu rempah. Petik daun cemba ini. Ini harus dipetiknya semuanya ya Mama ya? Iya. Nggak- Tidak ada tangkainya. Tidak boleh ada tangkainya? Harus daun. Oke, harus daun. Biar ini katanya buat apa nih Mama? Cemba ini selain bikin rasanya enak, bikin daging juga empuk. Jadi ini sudah ciri khasnya. Kalau enggak ada ini daun berarti bukan nasu cemba, ya. Oke, waktunya mencampur rempah-rempah dengan daging yang sudah ada ini. Aku lanjut ini saja ya Mama. Iya. Ada dua cara pengolahan nasu cemba. Pertama, bumbu rempah langsung dilumurkan ke daging. Dan kedua, bumbu lebih dulu ditumis, baru kemudian dilumurkan ke daging sebelum dimasak. Karena banyak rempah-rempah yang dipakai, itu pasti masakannya bakal enak hasilnya. Terus ini namanya dimarinasi dulu supaya nanti rempah-rempahnya ini masuk sampai ke dalam dagingnya, meresap. Oke, sekarang mau masukin cemba, Mama? Iya. Oke, waktunya kita masukin cemba. Ini memang the power of rempah-rempah dan kearifan lokal itu luar biasa sekali. Ini masih mentah saja sudah bikin ngiler Mama ya. Karena bahan utama yang saya masak kali ini adalah daging sapi, jadi harus lebih sabar lagi menunggu hingga teksturnya empuk. Masuk di dalam panci. Oke, ini sudah bisa? Iya. Ready. Sudah dibikin. Siap. Oke, kita masukin dagingnya ke dalam panci ini. Mama, ini ditunggu sampai berapa lama ini, Mak? Paling 1 jam. 1 jam. Supaya dagingnya Dagingnya empuk. Jadi setelah menunggu beberapa waktu, ini aromanya sudah menggoda sekali. Waduh, ini nikmat sekali Mama. Pasti. Ini kita mau masukin bumbu terakhir, Iya. yaitu ada Daun bawang. daun dulu. bawang,
dan cabai. Jadi selain rasanya enak, ini tampilannya juga cantik sekali. Sebagai makanan ikonik, nesu cemba umum disajikan ketika ada hajatan atau untuk menyambut tamu penting. Menikmatinya memang lebih enak jika masih panas seperti ini. Ini dia nasu cemba yang aromanya saja sudah lezat sekali, penampilannya juga luar biasa, jadi sudah menggugah selera saya dari tadi dan saya butuh kesabaran untuk makan. Sekarang saya mau makan. Enak banget. Ini kuahnya nih juara sekali nih, kayak segar sekali. Terus cembanya ini juga bikin makin nikmat ini, kayak ada rasa min-minnya juga ya. Iya. Kayak agak dingin-dingin gitu. Cuman enak sekali nih. Nah ini dia yang tadi kita lama nunggu biar daging ini makin empuk. Sekarang saya mau cobain dulu apakah dagingnya seempuk itu. Itu dia berhasil. Empuk sekali memang dagingnya. Terus tadi rempah-rempah yang kita padu-padakan itu ke dagingnya ini nikmat sekali. Jadi rasanya tuh wah luar biasa, menggugah selera ini. Ini dia makanan khas dari Enrekang yang rasanya luar biasa sekali. Dipadu-padankan dengan rempah-rempah yang ada di sekitaran kita juga, semakin nikmat rasanya dan menjadi salah satu ikon atau ciri khas dari daerah tersebut. Ikut jejak saya, jejak petualang.